帮我！好像没怎么消耗我的死战！原力！我要给我看到御天龙的蓝电棒，那个天龙门不好对付啊，在汲取太阳的能量。门还在你之上。魂师大佐，收拾收拾。生计划。 Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas bocoran alur cerita Soul 2 episode 83. Dimana dalam bocoran cerita kali ini, kita akan diperlihatkan oleh pertandingan perempat final antara Akademi Shrek melawan Akademi Kota Radian. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi di mana animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi, sementara alur ceritanya Mimin rangkum dari pihak novel resminya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. They are getting darker and hope is far, far away. The whole world just Sebelum pertandingan perempat final dimulai, seluruh anggota tim Akademi Shrek merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Pasalnya, lawan yang akan mereka hadapi sangatlah kuat. Selain hal tersebut, mereka juga harus mempertahankan kejayaan serta reputasi Akademi Shrek. Namun dalam undian sebelumnya, Akademi Shrek merasa sedikit beruntung. Pasalnya, lawan pertama yang akan mereka hadapi merupakan salah satu tim yang paling lemah di antara 8 besar. Sehingga Akademi Shrek hanya perlu berhati-hati jika bertemu dengan Sekte Roh Suci. Sementara itu, selain Yuho saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan perempat final, Yuho juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan final alat jiwa dunia bawah tanah. Yuho bertujuan untuk memenangkan kompetisi alat jiwa tersebut. Selain dapat membantu perkembangan Sekte Tang nantinya, hal ini juga dapat membantu penyamaran Yuho untuk memasuki Sekte Roh Suci. Keesokan harinya, ketika pertandingan babak perempat final akan segera dimulai, Kota Radian telah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menonton jalannya pertandingan. Sementara seluruh tim yang akan bertanding telah berada di ruang tunggu. Yuho menyadari jika Sekte Tubuh nampaknya masih bersembunyi di antara 3 sekte, yaitu Sekte Naga Langit, Sekte Pedang, serta Sekte Iblis Salju. Namun dimanapun Sekte Tubuh bersembunyi, hal tersebut akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Melihat Dong-er berjalan mendekati Wang Qiu'er seketika membuat Yuho merasa terkejut. Sementara Wang Qiu'er bertanya kepada Dong-er kenapa dirinya datang menghampirinya. Dong-er mengatakan jika dirinya hanya ingin memberikan semangat kepada Wang Qiu'er sebelum kompetisi dimulai. Namun Wang Qiu'er mengatakan jika kedatangan Dong-er untuk menemuinya hanya untuk menyombongkan diri, Qiu'er meminta kepada Dong-er untuk pergi meninggalkannya. Mengabaikan sikap dingin tersebut, Dong-er kemudian memberitahu Wang Qiu'er jika dalam pertandingan nantinya, Yuho tidak ingin Wang Qiu'er terluka. Pasalnya Wang Qiu'er pernah menyelamatkan hidupnya. Dirinya mewakili Yuho berterima kasih kepada Wang Qiu'er. Setelah mengatakan hal ini, Wang Dong-er kemudian pergi meninggalkan Wang Qiu'er. Namun ketika baru berjalan 2 langkah, Dong-er kemudian berhenti dan berbalik ke arah Wang Qiu'er. Dong-er mengatakan jika Wang Qiu'er harus memenangkan kompetisi ini dan memasuki pertandingan final. Mendengar hal ini seketika membuat Wang Qiu'er merasa terkejut. Dengan penuh semangat, Wang Qiu'er kemudian mengangguk ke arah Dong-er. Singkat cerita, setelah Dong-er kembali ke sisi Yuho, Yuho kemudian bertanya kepada Wang Dong-er apa yang sebenarnya sedang mereka berdua bicarakan. Namun Dong-er mengatakan jika hal ini merupakan persoalan wanita. Oleh sebab itu, Yuho tidak perlu mengetahuinya. Melihat Yuho hanya bisa terdiam mendengar ucapan Dong-er, seketika membuat Susansi tertawa. Susansi mengatakan jika nasib Yuho
tidak jauh berbeda dengan dirinya. Tidak berselang lama, Yuho kemudian menatap ke arah Sekte Roh Suci dan melihat jika Sekte Roh Suci nampaknya masih sangat misterius seperti hari sebelumnya. Melihat jika Tangya duduk berada di barisan paling depan, Yuho menyadari jika Tangya memiliki posisi yang cukup tinggi di sekte tersebut. Sementara guru pembina sekte tersebut nampaknya merupakan Ma Xiaotao. Namun kali ini, Yuho tidak melihat Zhang Feng berada di antara anggota tim mereka. Di sisi lain, Pangeran Sutiantran kemudian bertanya kepada Jing Hongchen bagaimana dengan kondisi dua cucunya saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Jing Hongchen kemudian berterima kasih kepada Pangeran Sutiantran. Berkat bantuan tabib kerajaan yang dia kirimkan sebelumnya, kondisi dua cucunya saat ini menjadi semakin membaik. Setidaknya dalam waktu 1 tahun, luka mereka akan kembali pulih sepenuhnya. Sutiantran mengatakan jika kedua cucu Jing Hongchen merupakan pilar utama kerajaan matahari bulan. Sutiantran meminta kepada Jing Hongchen untuk memberitahukan kepada dua cucunya jika kekalahan mereka tidaklah berarti. Dikarenakan mereka saat ini memiliki pengalaman yang cukup menyakitkan, hal ini akan membantu mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka di masa depan. Sutiantran percaya jika suatu hari nanti mereka dapat mengalahkan tim Akademi Shrek. Ketika kompetisi akan segera dimulai, Sutiantran bertanya kepada Jing Hongchen, apakah Akademi Radian memiliki kesempatan untuk mengalahkan Akademi Shrek. Jing Hongchen mengatakan meski dirinya tidak ingin mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Akademi Shrek, namun dirinya harus mengakui jika Akademi Kota Radian tidak akan mungkin bisa mengalahkan Akademi Shrek. Pasalnya dalam tim tersebut diperkuat dengan adanya Wang Qiu'er. Bahkan kultivasi Wang Qiu'er telah mendekati seorang master jiwa 8 cincin roh, sehingga mampu mengalahkan kedua cucunya. Mendengar hal ini, Sutiantran kemudian beranggapan jika mereka benar-benar tidak bisa meremehkan Akademi Shrek yang telah lama berdiri 10.000 tahun yang lalu. Namun guru kekaisaran mengatakan jika hal ini dikarenakan murid-murid Akademi Shrek memiliki bakat yang sangat luar biasa. Tidak berselang lama, Dao Zhenzang kemudian menyatakan jika pertandingan pertama 8 besar Akademi Shrek melawan Akademi Kota Radian akan segera dimulai. Masing-masing dari kedua tim diminta untuk mengirimkan perwakilannya memasuki arena. Mendengar hal tersebut, Wang Qiu'er menjadi peserta pertama yang mewakili Akademi Shrek untuk memasuki arena. Sementara Akademi Radian diwakili oleh peserta bernama Lu Jun. Meski pada awalnya Lu Jun menyapa Wang Qiu'er dan meminta kepada Wang Qiu'er untuk mengasihani dirinya, namun Wang Qiu'er mengabaikan hal tersebut dan segera berjalan ke tepi arena. Melihat kejadian ini, Dao Zhenzang kemudian memperingatkan kepada Lu Jun untuk tidak berharap jika Wang Qiu'er akan mengasihani dirinya. Selain Wang Qiu'er memiliki temperamen yang cukup tinggi, gadis tersebut hanya memperdulikan kemenangan. Ketika pertandingan telah dimulai, Wang Qiu'er kemudian menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah lawan pesertanya. Sementara Lu Jun terbang ke udara menggunakan sebuah alat jiwa. Melihat kejadian ini, Dao Zhenzang kemudian beranggapan jika Lu Jun terlihat cukup pintar. Sebagai seorang insinyur jiwa, Lu Jun berniat untuk menghindari baku hantam secara langsung dengan Wang Qiu'er. Namun Wang Qiu'er tiba-tiba berhenti berlari dan melesat ke udara untuk mengejar lawan pesertanya. Menyadari hal ini, Lu Jun segera mengaktifkan sebuah perisai alat jiwa. Beberapa saat kemudian, hal mengejutkan terjadi, di mana Wang Qiu'er tidak menghancurkan perisai alat jiwa tersebut dan mendarat di atasnya menggunakan satu kaki. Sesaat kemudian melepaskan energi spiritualnya untuk memberikan tekanan kepada lawan pesertanya. Sehingga hal ini membuat lawan pesertanya berada dalam kondisi terdesak. Merasa tidak lagi memiliki pilihan, Lu Jun segera mengeluarkan 2 buah meriam alat jiwa. Sesaat kemudian melepaskan tembakan meriam jiwa ke arah Wang Qiu'er. Sementara Wang Qiu'er menggunakan tubuh naga emas untuk memblokir serangan tersebut. Menyadari jika Wang Qiu'er memiliki roh pelindung naga emas tak terkalahkan, Yuho kemudian beranggapan
jika pertahanan tubuh Wang Qiu'er tidak lebih lemah dari sebuah perisai alat jiwa. Di saat semua orang merasa terkejut melihat kejadian ini, Lu Jun kembali menggunakan sebuah alat jiwa dan meletakkan alat jiwa tersebut tepat di dadanya. Sesaat kemudian melepaskan meriam jiwa petir tepat ke arah Wang Qiu'er. Meski meriam jiwa tersebut membuat tubuh Wang Qiu'er terdorong mundur, namun Lu Jun tiba-tiba merasakan tekanan energi spiritual yang sangat kuat dari tubuh Wang Qiu'er. Menyadari hal ini, Lu Jun kembali melepaskan meriam jiwanya ke arah Wang Qiu'er. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana tubuh Wang Qiu'er tiba-tiba menghilang dan kembali muncul berada di belakang lawan pesertanya. Melihat kejadian ini, Dou Zhenshang kemudian segera menghentikan kompetisi dan menyatakan jika kompetisi telah berakhir. Sementara seluruh penonton dibuat terkejut dengan kemampuan Wang Qiu'er. Mereka beranggapan apakah Wang Qiu'er memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Beberapa saat kemudian, Wang Qiu'er dapat mengalahkan dua lawan pesertanya dalam waktu singkat, sehingga berhasil memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan berhasil mendapatkan 3 poin. Menyadari hal ini, ketua tim Akademi Radian bernama Su Tianzhen kemudian segera memasuki arena. Mingdu, Xu Tianzhen. Setelah kedua peserta saling memperkenalkan diri dan bersiap dalam posisinya masing-masing, Dou Zhenshang kemudian menyatakan jika pertandingan telah dimulai. Mendengar hal tersebut, Wang Qiu'er kemudian segera melesat ke arah lawan pesertanya. Melihat kejadian ini, seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Sementara Su Tianzhen bersiap dalam mode baku hantam. Sebuah bola matahari tiba-tiba terbentuk di atas Su Tianzhen. Sesaat kemudian 6 cincin jiwa secara bersamaan muncul di sekitar tubuhnya. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba menyinari seluruh arena, sehingga membuat Wang Qiu'er kehilangan jejak lawan pesertanya. Melihat kejadian ini, He Zhaito kemudian menyadari jika kemampuan ini merupakan warisan dari kerajaan matahari bulan, disebut sebagai kemampuan matahari. Sehingga He Zhaito beranggapan jika ketua tim dari Akademi Radian berasal dari cabang utama keluarga kekaisaran matahari bulan. Mendengar ucapan tersebut, seketika membuat seluruh anggota sekte Tang merasa terkejut. Setelah memastikan jika di sekitar tempat tersebut tidak ada yang memperhatikannya, He Zhaito kemudian menjelaskan, anggota keluarga kerajaan memiliki roh pelindung yang sangat kuat. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk bisa menaiki sebuah tahta. Dan roh pelindung tersebut hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Teknik tersebut juga mampu memanfaatkan kekuatan matahari untuk memperkuat teknik penggunanya. Kembali ke atas arena, pandangan Wang Qiu'er saat ini diselimuti oleh kobaran api yang mengelilingi tubuhnya, sehingga Wang Qiu'er tidak dapat mengetahui posisi lawan pesertanya saat ini. Terlebih lagi, suhu panas yang berada di sekitar area tempat tersebut terus meningkat. Wang Qiu'er beranggapan jika dirinya memiliki atribut es tanpa batas seperti milik Yu Hao, hal tersebut akan sangat berguna bagi dirinya. Mengabaikan hal tersebut, Wang Qiu'er kemudian menutup kedua matanya. Di sisi lain, Yu Hao sangat mencemaskan keadaan Wang Qiu'er. Namun jika saat ini Yu Hao membantunya, hal tersebut akan menguras banyak energi spiritualnya, di mana hal ini akan berdampak terhadap pertandingan sekte Tang nantinya. Sehingga Yu Hao memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, tindakan Wang Qiu'er seketika membuat Su Tianzhen merasa sedikit terkejut. Pasalnya, Wang Qiu'er saat ini hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan apapun. Namun di bawah teknik domain miliknya, Su Tianzhen menyadari jika Wang Qiu'er tidak akan mungkin bertahan lebih lama. Selain hal tersebut, dengan adanya kemampuan sinar matahari, hal ini akan semakin memperkuat teknik domain miliknya. Bahkan Dou Zhenshang juga merasakan dampak yang ditimbulkan oleh teknik tersebut. Meski semua orang tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam arena, namun mereka dikejutkan oleh sebuah logam yang tiba-tiba mencair dan gelombang panas terbentuk di atasnya. Sehingga hal ini menandakan jika suhu panas yang berada di dalam arena sangatlah tinggi. Namun Yu Hao pada akhirnya memutuskan untuk tidak membantu Wang Qiu'er. Yu Hao percaya dengan kemampuan yang dimilikinya.
Tidak berselang lama, suhu panas yang berada di sekitar arena tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan dan berkumpul di atas tangan Xu Tianzhen, sehingga membentuk pusaran energi. Melihat kejadian ini, Hejie itu menyadari jika ini merupakan keterampilan jiwa ke-6 Xu Tianzhen, disebut sebagai menatap matahari. Menyadari hal ini, Hejie itu beranggapan jika Wang Qiu'er akan dalam keadaan bahaya. Dengan kemampuan matara spiritualnya, Yu Ho dapat melihat dengan jelas jika teknik tersebut menggunakan kemampuan matahari untuk dipadatkan. Menyadari jika teknik tersebut sebanding dengan seorang master jiwa 7 cincin roh, Yu Ho berniat untuk memberitahukan hal ini kepada Wang Qiu'er. Tepat ketika Yu Ho hendak melakukannya, sebuah raungan naga tiba-tiba terdengar. Namun dengan tatapan dingin, Xu Tianzhen mengatakan jika Wang Qiu'er ingin keluar dari teknik domain miliknya, hal tersebut sudah terlambat. Bahkan seorang master jiwa 7 cincin roh tidak akan bisa melarikan diri dari teknik jiwa miliknya. Xu Tianzhen kemudian berniat untuk segera menyelesaikan kompetisi. Xu Tianzhen beranggapan jika dirinya berhasil mengalahkan Wang Qiu'er, maka pertandingan akan segera berakhir. Melihat tubuh Wang Qiu'er tiba-tiba diselimuti oleh baju zirah naga emas, seketika membuat semua orang merasa terkejut. Yu Ho kembali teringat dengan ucapan Master Mu'an sebelumnya, di mana roh pelindung naga memiliki esensi matahari dan bulan, sehingga menciptakan naga emas dan perak. Roh pelindung naga emas memiliki kemampuan matahari sebagai atribut tertinggi, sementara naga perak memiliki kemampuan bulan sebagai multi-elemen. Sehingga kemampuan Wang Qiu'er saat ini pasti telah meningkat akibat menyerap kemampuan lawan pesertanya. Bahkan Yu Ho beranggapan jika kemampuan Wang Qiu'er saat ini telah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak berselang lama, Wang Qiu'er kemudian berjalan ke arah lawan pesertanya dengan mencengkram tombak naga emas. Sementara Xu Tianzhen sekali lagi menyerang ke arah Wang Qiu'er dengan teknik matahari. Namun hal tersebut tidak dapat melukai tubuh Wang Qiu'er, sehingga hal ini membuat lawan pesertanya merasa terkejut. Wang Qiu'er mengatakan jika dirinya tidak akan melukai lawan pesertanya. Dirinya hanya ingin berterima kasih kepada Xu Tianzhen karena telah membantunya untuk memurnikan darah yang berada di dalam tubuhnya, serta membangkitkan roh pelindung naga emas miliknya, sehingga kekuatan jiwanya saat ini telah meningkat. Wang Qiu'er kemudian menyarankan kepada lawan pesertanya untuk mengakui kekalahan. Dengan kondisinya saat ini, bahkan dirinya mampu mengalahkan seorang sage 7 cincin roh. Menyadari jika ucapan tersebut memanglah sebuah kenyataan, selain pertandingan individu, Xu Tianzhen juga mengakui kekalahan dalam pertandingan tim. Sehingga Daolun Xingseng menyatakan jika Wang Qiu'er mewakili Akademi Shrek berhasil memenangkan kompetisi. Sementara babak berikutnya merupakan pertandingan antara Sekte Pedang melawan Sekte Naga Langit.